warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Ustazah. Sebelum mulai kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang waktu dan kecepatan. Kita simak contoh berikut ini. Yang pertama, Ahmad sholat maghrib selama 10 menit. Yang kedua, umat muslim di Indonesia berpuasa Ramadan rata-rata 13 jam dalam sehari. Contoh ketiga, kita perlu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik agar kuman dan virus mati. Dari contoh yang tadi sudah disebutkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa waktu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian. Allah berfirman dalam surat Al-Asr tentang waktu. Dalam surat ini, Allah berfirman untuk manusia memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu untuk mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Indonesia terbagi atas 3 zona waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur. Jika di bagian barat saat ini pukul 7 pagi, maka di bagian tengah adalah pukul 8. Dan di bagian timur pukul 9. Masing-masing memiliki selisih 1 jam. Berikutnya, kita akan membahas tentang satuan waktu. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, bagaimana jika satuan waktunya dalam bentuk pecahan? 1/4 jam. Maksudnya adalah 1/4 dari 60 menit. Berarti 1/4 kita kalikan 60 menit. 1 dikali 60 lalu dibagi 4. Artinya 1/4 jam sama dengan 15 menit. Setengah jam. Setengah dari 60 menit. Sama dengan 1/2 dikali 60. 1 dikali 60 bagi 2. Setengah jam artinya adalah 30 menit. 3/4 jam. 3/4 dari 60 menit. Berarti 3/4 kita kalikan 60. 3 kali 60 dibagi 4. 3/4 jam sama dengan 45 menit. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal dan pembahasannya ya. Disimak baik-baik. 1,5 jam 20 menit sama dengan berapa menit ya? Pertama, kita ubah dulu 1,5 jam ini menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat teman-teman? Penyebut
Dikali bilangan bulat yang ada di depan, ditambahkan pembilangnya. 2 kali 1 ditambah 1 per 2. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. 3 per 2. Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti 3 per 2 dikali 60. 3 kali 60 dibagi 2. 180 dibagi 2. Sama dengan 90 menit. 1,5 jam artinya 90 menit. Kemudian kita tambahkan 20 menit yang ada di soal tadi. 90 menit tambah 20 menit. Sama dengan 110 menit. Contoh selanjutnya. Tiga jam 10 menit 53 detik ditambah 1 jam 15 menit 12 detik. Pertama, yang kita jumlahkan dari yang paling belakang dulu, yaitu bagian yang detik. 53 ditambah 12 sama dengan 65 detik. Lalu yang menit, 10 menit ditambah 15 menit, sama dengan 25 menit. Kemudian yang jam, 3 jam ditambah 1 jam, sama dengan 4 jam. Kita perhatikan di sini. Batasnya untuk menit dan detik adalah sampai 60. Nah, tapi di sini detiknya sampai 65. Berarti kita kurangi, kita ubah. 65 kita kurangi 60 detik. Sisanya adalah 5 detik. 60 detiknya berubah menjadi 1 menit. Kita tambahkan ke depan ke bagian menit. 25 menit tambah 1 menit. Sama dengan 26 menit. 4 jamnya tidak berubah. Maka hasilnya adalah 4 jam, 26 menit, 5 detik. Contoh selanjutnya. Dimas mulai bermain bola bersama teman-temannya pukul 15.30. Jika mereka selesai pukul 16.45, berapa lama mereka bermain bola? Kita cari 16.45 dikurangi 15.30. Bagian menit kita sejajarkan dengan bagian menit. Dan bagian yang jamnya kita sejajarkan dengan bagian yang jam. 45 kita kurangi 30, yaitu 15. 16 kita kurangi 15, yaitu 1. Maka mereka bermain bola selama 1 jam 15 menit. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan. Teman-teman pernah naik kereta api? Oke, di sini kita punya contoh kereta api Argo Jati. Kecepatan rata-rata kereta api Argo Jati dari Jakarta ke Cirebon adalah 139 km per jam. Maksudnya artinya apa ya? Artinya kereta api tersebut dapat menempuh jarak rata-rata sejauh 139 km dalam waktu 1 jam. Kemudian teman-teman pernah bersepeda? Oke, kecepatan rata-rata Tony bersepeda adalah 300 meter per menit. Artinya, saat Tony bersepeda tersebut, Tony dapat menempuh jarak rata-rata sejauh 300 meter
dalam waktu 1 menit. Dapat kita simpulkan, kecepatan adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda atau seseorang saat berpindah tempat dalam waktu tertentu. Artinya, kecepatan ini berkaitan erat dengan satuan jarak dan satuan waktu. Di kelas sebelumnya, teman-teman sudah pernah belajar satuan jarak ya. Kita mengingat kembali. Satuan jarak dari tingkatan yang paling tinggi ke yang paling rendah, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 10. Kalau turun 2 tangga, berarti nolnya jadi ada 2, dikalikan dengan 100. Turun 3 tangga, nolnya ada 3, dikalikan dengan 1000. Setiap naik 1 tangga dibagi 10. Berarti kalau naiknya 2 tangga dibagi yang nolnya ada 2, yaitu 100. Kalau naiknya 3 tangga dibagi nolnya yang ada 3, yaitu 1000. Hubungan antara satuan kecepatan dengan satuan jarak dan waktu adalah sebagai berikut. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk segitiga kecepatan. Yang paling tinggi ada di atas adalah S, yaitu jarak. Kemudian di bawahnya adalah V, yaitu kecepatan. Dan T, yaitu waktu. Untuk mencari kecepatan dari segitiga kecepatan tadi dapat kita tuliskan rumusnya. Mencari kecepatan atau V sama dengan S atau jarak dibagi waktu. Mencari kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Untuk mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Untuk mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita ke contoh soal ya, dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama berkaitan dengan satuan jarak. 15 km ditambah 25 hektometer sama dengan berapa dekameter? Kita ingat tangga satuan jarak. 15 km kita ubah dulu ke dalam bentuk dekameter. Dari kilometer ke dekameter turun 2 tangga. Berarti kita kalikan yang nolnya ada 2, yaitu 100. 15 dikali 100 sama dengan 1500 dekameter. 25 hektometer kita ubah ke bentuk dekameter. Hektometer ke dekameter turun 1 tangga. Berarti kita kalikan yang nolnya 1, yaitu 10. 25 kali 10 sama dengan 250 dekameter. Setelah satuannya sama, kita jumlahkan.
1.500 ditambah 250 sama dengan 1.750 dekameter. Contoh selanjutnya, mengubah satuan kecepatan. 24 km per jam senilai dengan berapa meter per menit? Kita ingat lagi, tanggal satuan jarak. Dari kilometer, kita ubah ke meter. Kilometer ke meter turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Berarti 24 dikali yang nolnya ada 3, yaitu 1000. 24 kali 1000 sama dengan 24.000 meter. Kemudian satuan waktunya yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk pecahan. 24 km per jam sama dengan, kita tuliskan hasil perubahannya ya, 24.000 meter per 60 menit. 24.000 kita bagi 60. Hasilnya sama dengan 400 meter per menit. Artinya, 24 km per jam senilai dengan 400 meter per menit. Contoh yang terakhir. Ririn dan orang tuanya pergi mengunjungi rumah kakek nenek menggunakan mobil. Ririn berangkat dari rumah pukul 8 dan tiba di rumah kakek nenek pukul 11. Jarak antara rumah Ririn dengan rumah kakek neneknya adalah 144 km. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil tersebut? Kita tuliskan dulu yang diketahui dari cerita. Waktu di perjalanan dari pukul 8 sampai pukul 11, berarti di perjalanan selama 3 jam. Jarak tempuhnya adalah 144 km. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata mobil Ririn. Jawabannya, kita tuliskan dulu rumusnya. Rumus mencari kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jaraknya 144 km bagi waktunya 3 jam. 144 kita bagi 3, sama dengan 48 km per jam. Maka, kecepatan rata-rata mobil Ririn adalah 48 km per jam. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Semoga dapat memahaminya dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.